Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sayang. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga pada hari ini, detik ini, kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, di rumah saja, jaga kesehatan, dan juga bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang bab baru, yaitu tentang teks hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Hikayat sendiri adalah, menurut KBBI, pengertian hikayat itu sebuah karya sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, hikayat menurut ahli. Menurut Hidayat, salah satu sastra Melayu klasik adalah hikayat, yang merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan, atau bisa disebut cerita dari mulut ke mulut yang terdapat dari khasanah kesusastraan Indonesia, yang memiliki konvensi tersendiri. Menurut Suherli dan kawan-kawan, hikayat merupakan ragam jenis cerita rakyat dan termasuk ke dalam teks narasi. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Selanjutnya, lebih jelasnya, hikayat adalah karya sastra klasik yang mengisahkan lengkap tentang kekuatan, kesaktian, serta mukjizat. Hikayat ini juga mempunyai unsur-unsur seperti alur, tema, penokohan, sudut pandang. Semua itu merupakan unsur-unsur hikayat. Kesusastraan Indonesia, sungguh kaya akan berbagai hasil karya yang dapat dibanggakan hingga saat ini. Satu di antaranya adalah hikayat. Hikayat mungkin dikenal sebagai karya sastra lama yang saat ini sudah jarang dijumpai, karena saat ini lebih banyaknya novel-novel ya, atau cerpen. Hikayat sudah sangat jarang. Nah, hikayat termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berciri-cerita, sekilas dongeng atau kisah tentang ketakjuban, keajaiban maupun kehebatan seseorang atau tokoh utamanya. Jadi, secara singkat, hikayat dapat dikatakan sebagai karya sastra serupa dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dengan bercerita tentang keajaiban kisah. Nah, tujuan teks hikayat adalah untuk mengetahui bahwa kita telah mengerti tentang hikayat tersebut yang telah kita baca, dikarenakan kita telah mendapat mengisi dari unsur-unsur hikayat tersebut. Unsur-unsur hikayat dapat pula dijadikan sebagai pembelajaran untuk lebih mudah mengerti tentang hikayat tersebut dengan menentukan unsur-unsur hikayat tersebut, seperti yang ada di bawah ini. Seperti yang sudah dijelaskan juga di atas, ada tema, memahami apa itu alur, tema, penokohan, dan lain-lain. Simak ulasan berikut ini. Juga tujuannya sedikit saya tambahkan, yaitu sebagai pelipur lara, untuk pesta juga bisa, seperti yang disebutkan di sini pada pertama. Nah, membangkit semangat juang, seperti itu. Nah, lalu unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat yaitu meliputi tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Saya rasa anak-anak semua atau teman-teman semua sudah mengerti tentang apa itu tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Sudah tahu tentang temanya apa, lalu penokohan, misal tema perjuangan, lalu cinta, kerajaan, penokohan, watak
dari tokoh tersebut bagaimana, apakah baik atau buruk atau jahat. Lalu ada plot atau alur, rangkaian jalannya cerita, maju, mundur atau campuran. Lalu ada juga latar, setting tempat, setting waktu, setting suasana. Nah, lalu sudut pandang orang pertama atau orang pandang kedua. Nah, lalu ada juga amanat, pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, itu unsur-unsur teks hikayat. Nah, lalu jenis-jenis teks hikayat. Hikayat dibedakan menjadi dua jenis kategori, yaitu berdasarkan kategori isi dan kategori asalnya. Berdasarkan kategori isi, hikayat terbagi menjadi epos India, cerita asal Jawa, cerita rakyat, sejarah dan biografi, cerita Islam, cerita bertingkat. Epos India dari Persia, dari Gujarat, dari sana. Lalu cerita asal Jawa, banyak sekali cerita yang berasal dari Jawa. Lalu cerita rakyat, yang di Melayu, banyak sejarah dan biografi terutama Melayu. Cerita Islam, karena cerita Islam dari Melayu juga, Samudra Pasai. Lalu ada juga cerita bertingkat, yaitu berkelanjutan seperti itu. Jadi berdasarkan kategori isi membicarakan apa, seperti itu. Sedangkan menurut asalnya hikayat terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu pengaruh dari Jawa, Melayu asli, pengaruh Hindu, dan pengaruh Persia. Nah, sedikit kembali saya tambahkan untuk yang identik hikayat-hikayat, yaitu dari Arab biasanya ada Abu Nawas, cerita tentang Abu Nawas. Lalu selain hikayat itu juga masuk ke dalam teks humor sebenarnya. Lalu ada juga ciri dari Melayu, yaitu Hang Tuah. Hang Tuah adalah hikayat dari Melayu yang terkenal. Ada juga di Melayu hikayat Maling Kundang. Nah, lalu ciri-ciri teks hikayat apa sih? Ciri-ciri teks hikayat yang pertama adalah anonim atau pengarangnya tidak diketahui karena berasal dari mulut ke mulut. Jadi susah siapa yang tahu awal yang berbicara, saking sudah lamanya, atau klasik. Nah, lalu statis, tidak mengandung banyak perubahan, tetap istana sebagai sentrisnya, lalu atau berlatar belakang cerita kerajaan, seperti itu. Kebanyakan kerajaan yang diangkat, atau raja-raja atau pangeran atau putrinya yang diangkat sebagai tokoh. Lalu kolektif dan komunal, milik bersama. Tidak bisa cerita hikayat milik pribadi karena merupakan masih terikat dengan unsur-unsur budaya yang ada adat istiadat sekitar. Itu seperti cerpen bisa diketahui pengarangnya atau milik pribadi karena kita yang membuat seperti itu, atau puisi seperti itu. Lalu tradisional biasanya mengandung tradisi serta budaya dari wilayah tertentu. Nah, yang paling khusus atau berkesan yaitu Melayu. Lalu memakai pengulangan bahasa seperti bahasanya diulang-ulang, misalkan bersedia, lalu kakanda, tidak, lalu pengulangan bahasa yang banyak diulang-ulang. Nah, lalu bersifat edukasi, mendidik benar seperti tadi, menambah semangat juang itu kan bersifat edukasi, mendidik dengan benar. Lalu seringkali menceritakan kisah antar kebaikan menang melawan keburukan, karena seperti tadi ciri-cirinya, unsur-unsurnya ada, atau di pengertian juga ada diceritakan bahwasanya teks hikayat yaitu bercerita tentang kesaktian seperti itu atau mukjizat. Jadi seringkali yang baik akan menang melawan yang buruk. Lalu hayalan seperti itu, kadang ada yang bersifat hayalan karena dari mulut ke mulut tidak bisa dipastikan bentuk keasliannya, tidak ada dokumentasi barang bukti seperti itu. Contoh teks hikayat Indra Bangsawan, bacaan ada di halaman selanjutnya. Hikayat Indra Bangsawan tersebutlah
perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di kerajaan, tiada juga yang beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya, yaitu Tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anakanda Baginda atau anaknya ya, yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sufian. Seorang sufi, Muslim Sufi, Mualim Sufian, adalah seorang Muslim Sufi. Lalu sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah berapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang tua itu sama-sama gegah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syah Peri dan Indra Bangsawan pun memohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syah Peri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Sehingga setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syah Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Bercerai di sini berpisah ya. Lalu maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Berapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai, untuk bahasanya sedikit sulit ya, karena cerita tentang masa lalu itu, dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambillah pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan bantuan cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Maka Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Inang, kalau teman-teman belum tahu, adalah bibi kalau sekarang ini. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai ukti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan
dengan anak perempuan yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lama Putri Kumalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum, kalau ahli nujum itu dukun ya atau tabib, mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, uh, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkan, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit indra bangsawan dan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja, tapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkan kepada raja. Tapi berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah pada masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang dapat juga Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air tersebut yang diminumnya. Kemudian 9 anak raja datang melihat Buraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Nah, nilai-nilai teks hikayat itu ada agama, sosial, budaya, ekonomi, moral, pendidikan, politik. Nah, nilai yang terkandung dalam teks hikayat Indra bangsawan adalah nilai agama yang pertama, yaitu dalam teks hikayat Indra bangsawan ditemukan penggalan kalimat. Maka suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Pesan agamanya adalah memohonlah kepada Allah dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya penggalan kalimat, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya, mengisyaratkan pesan untuk pasrah kepada Allah setelah berikhtiar dan berusaha. Nilai sosial dalam hikayat Indra bangsawan ditemukan penggalan kalimat. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, ini Indra bangsawan ya. Pesan sosialnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak boleh melihat perbedaan status sosial, artinya mesti saling menghargai dan menghormati. Kemudian dari penggalan lain, dengan segera siapa yang mengeluarkan dayang-dayang itu, tatkala datang Garuda itu dibunuhnya.
Pesannya adalah dalam kehidupan mestinya kita tidak segan-segan membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Si kuat membantu yang lemah, si kaya membantu miskin, dan sebagainya. Nilai budaya dalam hakikat indra bangsawan juga ditemukan penggalan kalimat, maka baginda pun bimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya bahwa barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Pesan budayanya adalah raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Penggalan berikutnya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan menyerahkan putrinya Putri Kumalasari sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Kumalasari sebagai ditambahnya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang menjadi suami tuan putri. Dari segi budaya, raja-raja dahulu biasanya melakukan sayembara untuk mencarikan suami terbaik untuk putri-putrinya. Dalam hikayat Indra Bangsawan juga terdapat hal serupa. Lalu nilai moral dalam hikayat Indra Bangsawan terdapat penggalan, hatta datanglah ke 9 seorang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Pesan moralnya adalah dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang mau memperoleh hasil tetapi tidak mau berusaha. Jika dipersingkat, ini adalah sindiran orang-orang agar mau berusaha. Penggalan berikutnya, Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya diselit besi hangat. Pesannya adalah orang tidak mau berusaha perlu diberi teguran, sindiran atau nasihat agar ia mau berubah. Nilai pendidikan atau edukasi terakhir adalah dalam hikayat Indra Bangsawan terdapat penggalan, maka anak Anda baginda yang dua itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufyan atau muslim sufi. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan pula mengajari kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Pesan edukasinya adalah belajarlah ilmu agama sejak kecil agar jika telah besar dapat lebih bijak mengulangi kehidupan yang fana. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, selamat dan semangat PTS. Anak-anak semoga sukses besar dan mendapat nilai yang maksimal dari usaha dari diri kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Silahkan, hari ini tidak ada tugas, tidak ada apapun pada pertemuan kali ini. Silahkan materinya dibaca dan dipahami. Apabila tidak ada yang tidak diketahui atau terlampau sulit, silahkan ditanyakan, karena tes hikayat lumayan agak sulit jika tidak diketahui bersama atau bertatap muka lebih tepatnya. PJJ agak sulit karena ini cerita yang sudah agak lama ya, atau klasik ya, mungkin kalian memahami sudah sangat syukur sekali. Saya turut senang dan bahagia. Jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan juga sesama. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.